Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anak sekalian, kelas 9 MTS Ma'arif Nahdlatul Ulama Tanggulangin yang berbahagia. Salam sehat selalu, sukses selalu buat anak-anak semuanya sekeluarga. Semoga senantiasa dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, pertemuan kedua kali ini masih membahas bab 1 tentang dakwah dan peran Wali Songo dalam menyebarkan Islam di bumi Nusantara Indonesia. Anak-anak sekalian, tujuan pembelajaran kita kali ini ada 2: menganalisis biografi dan perannya dalam mengembangkan Islam. Kemudian yang kedua, mengamalkan sikap, percaya diri, toleran dan santun sebagai implementasi dari pembelajaran kita terhadap biografi serta peranan para wali songo dalam menyebarkan Islam di bumi pertiwi Indonesia. Anak-anak sekalian, untuk ringkasan materi kali ini, kita membicarakan secara singkat mengingat keterbatasan waktu. Yang pertama yaitu biografi dan perjuangan singkat Sunan Giri. Sunan Giri nama lainnya adalah Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim atau Sunan Giri. Anak-anak sekalian, Sunan Giri atau Maulana Malik Ibrahim dikenal dengan julukan Syekh Maghribi. Syekh Maghribi. Maghribi itu artinya barat atau ujung barat, karena beliau datang dari negara barat yaitu Maroko yang ada di Afrika Utara. Anak-anak sekalian, sejarah perjuangan singkat Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim adalah berjuang menyebarkan ajaran Islam di tanah Jawa, terutama di Jawa Timur, yaitu Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Ini tentang Sunan Giri atau Maulana Malik Ibrahim. Dalam biografi Sunan Gresik diketahui bahwa dalam keterangannya, asal mula dan pengembangan kota Gresik itu merupakan jasa dari seorang sejarawan dari Belanda yang bernama Raffles. Beliau mengatakan dan menulis bahwasanya Maulana Malik Ibrahim adalah seorang pandita yang terkenal yang berasal dari Arabia. Kemudian beliau merupakan keturunan dari ulama besar dari Afrika yang bernama Zainal Abidin. Ini sebagai biografi singkat. Kemudian beliau fokus menyebarkan Islam di tanah Jawa, yaitu di wilayah Kabupaten Gresik dan sekitarnya. Ini pertama tentang Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim atau Syekh Maghribi. Kemudian berikutnya anak-anak yang kedua tentang Sunan Ampel. Nama lain dari Sunan Ampel adalah Raden Rahmat. Sebagaimana Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel juga berdakwah menyebarkan Islam di Jawa, terutama Jawa Timur. Fokusnya adalah di wilayah Surabaya dan sekitarnya, yang dikenal dengan sebutan Ampel Denta Surabaya. Anak-anak sekalian, perlu digarisbawahi bahwasanya sebutan Raden Rahmat adalah merupakan sebutan yang didapatkan dari seorang Raja Brawijaya pada saat itu, dari keluarga kerajaan Mojopahit sebagai seorang pangeran. Ini merupakan penghormatan atau gelar kehormatan yang diberikan kepada beliau Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Di sisi lain beliau dianggap sebagai
sesepuh dari sekian banyak wali songo yang ada di tanah Jawa. Ini yang kedua tentang Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Anak-anak sekalian, ajaran singkat yang beliau ajarkan, yang beliau sampaikan kepada masyarakat Surabaya dan sekitarnya yang dikenal dengan julukan Moh Limo. Moh Limo artinya tidak mau melaksanakan 5 macam perbuatan yang diharamkan. Pertama, moh main, artinya tidak mau berjudi. Yang kedua, moh ngombe, tidak mau minuman keras. Moh maling, artinya tidak mau mencuri. Yang keempat, moh madat, tidak mau menghisap candu, ganja, dan sebagainya. Kemudian yang kelima, moh madon, artinya tidak bermain perempuan atau tidak berzina. Ini yang biografi singkat Raden Rahmat atau Sunan Ampel. Kemudian yang ketiga, anak Sunan Giri. Sunan Giri ini mendampingi Sunan Gresik berdakwah menyampaikan Islam di Giri, di wilayah Giri, Gresik, Jawa Timur, sebagai partner atau pendamping dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Nama lainnya adalah Raden Ainul Yakin. Kemudian berikutnya yang keempat adalah Sunan Bonang, Raden Makhdum Ibrahim. Sunan Bonang atau Makhdum Ibrahim, beliau ini berjuang menyampaikan Islam di wilayah Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya. Di wilayah Tuban, Jawa Timur dan sekitarnya. Makhdum Ibrahim atau Sunan Bonang ini menggunakan media dakwah, yaitu kesenian. Menggunakan kesenian sebagai sarana atau media dakwah agar mudah diterima oleh masyarakat pada saat itu. Kemudian berikutnya anak-anak yang kelima yaitu Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga atau Raden Said. Anak-anak sekalian, Raden Said berdakwah menyampaikan ajaran agama Islam, mendampingi Sunan Bonang, kemudian di wilayah Jawa Tengah untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat yang mayoritas Hindu dan Buddha pada saat itu, yang ditunjang oleh kekuasaan Raja Raden Said, kerajaan pada saat itu yang mendukung sepenuhnya misi dakwah yang disampaikan oleh Sunan Kalijaga atau Raden Said. Anak-anak sekalian yang berbahagia, kemudian berikutnya yang keenam adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus ini dari Kesultanan Demak. Ia diangkat menjadi panglima perang. Diangkat menjadi panglima perang. Nama lain dari Sunan Kudus adalah Ja'far Shodiq. Beliau berdakwah, pendekatannya adalah pendekatan kekuasaan dan politik. Artinya, beliau di samping sebagai panglima perang, yang didekati oleh beliau adalah para penguasa, para petinggi, para pejabat, dengan alasan apabila pejabat ini masuk Islam maka otomatis rakyat atau orang-orang yang di bawah kekuasaannya mengikuti jejak sang penguasa atau sang pejabat tersebut. Itu alasan beliau, Sunan Kudus atau Ja'far Shodiq. Anak sekalian, kemudian yang ketujuh adalah Sunan Derajat. Nama lainnya adalah Raden Qasim. Sunan Derajat nama lainnya adalah Raden Qasim. Raden Qasim ini adalah merupakan anak dari Sunan Ampel yang ada di Surabaya. Sunan Derajat ini fokus dakwanya di wilayah Lamongan, Jawa Timur. Raden Qasim, Lamongan, Jawa Timur. Sampai sekarang beliau dimakamkan di sana juga. Anak-anak sekalian, kemudian berikutnya yaitu Sunan Muria. Nama lainnya Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said. Beliau adalah seorang pedagang, maka otomatis sasaran dakwanya adalah para pedagang, para pelaut, para nelayan, dan rakyat jelata. Ini beda dengan Sunan Kudus. Kalau Sunan Kudus sasaran dakwanya adalah para pejabat, para petinggi negara. Sedangkan Sunan Derajat, Sunan Muria, sasaran dakwanya adalah para nelayan, para pedagang, para petani, dan rakyat jelata. Melalui pendekatan-pendekatan kesenian yang sedang digandrungi atau sedang disenangi oleh rakyat. Kesenian